Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 4. Sementara itu di Bukit Jati Ireng, Kamandaka yang lebih dikenal sebagai si Durjana Pemetik Bunga cukup puas akan kedatangan Datuk Arak, Iblis Muka Hitam, dan Cakar Racun yang diundang secara khusus ke bukit ini. Meskipun Dewi Mawar Merah hanya mendapat 3 orang saja yang bersedia datang, tapi Kamandaka tidak menyaksikan tokoh-tokoh itu. Mereka adalah orang-orang rimba persilatan yang sudah punya nama besar. Malam ini, bulan bersinar penuh. Kamandaka dan teman-teman undangannya duduk berkumpul mengelilingi api unggun kecil dengan seekor rusa di atasnya. Bau harum daging rusa panggang menyebar, membangkitkan selera. Kamandaka memandangi satu persatu tamu undangannya itu. Tampak Datuk Arak duduk bersandar pada sebatang pohon yang di atasnya bergantungan guci-guci arak. Iblis Muka Hitam duduk tidak jauh dari Datuk Arak. Laki-laki yang wajahnya hitam itu melempar-lemparkan batu kerikil ke sembarang arah. Jika ada orang lain memandangnya, pasti akan terheran-heran melihat kulit mukanya yang hitam tapi bagian lain dari tubuhnya kuning kecoklat-coklatan. Sedangkan Cakar Beracun sedang menggosok-gosokkan kukunya yang cukup panjang. Dia sudah kelihatan tua tapi tidak setua Datuk Arak. Pandangan matanya masih sangat tajam dan mengandung kebengisan. Dewi Mawar Merah duduk merapat pada Kamandaka, tidak peduli pada sekelilingnya. "Sebenarnya apa maksudnya kau mengundangku ke sini, Kamandaka?" tanya Iblis Muka Hitam. Suaranya terdengar besar dan berat. "Apa kau masih menunggu orang lain lagi?" timpal Cakar Racun tidak sabar. "Tidak, hanya kalian bertigalah yang kuperlukan," sahut Kamandaka kalem. "Kalau begitu, katakan apa maumu," dengus Datuk Arak. "Kalian semua pasti kenal dengan Pendekar Raja Wali Sakti," kata Kamandaka. Datuk Arak, Iblis Muka Hitam, dan Cakar Racun saling berpandangan tidak mengerti. Siapa yang tidak kenal Pendekar Raja Wali Sakti? Seorang pendekar pilih tanding yang sulit dicari lawannya saat ini. Mereka jadi bertanya-tanya, apa hubungannya Pendekar Raja Wali Sakti dengan undangan Kamandaka ini? Tidak mudah bagiku untuk menemukannya. Kalau toh aku berhasil menemukan, tapi tidak mudah untuk mencabut nyawanya. Itulah sebabnya, mengapa aku meminta kalian bertiga datang ke sini. Maksudku, untuk membantu menagih hutang pada Pendekar Raja Wali Sakti, kata Kamandaka. Nada suaranya terdengar serius. "Jangan bertele-tele, Kamandaka. Langsung saja pada tujuanmu," rungut Iblis Muka Hitam. "Pendekar Raja Wali Sakti berhutang nyawa padaku," lanjut Kamandaka. "Hehehe," Datuk Arak terkekeh, segera ditenggak araknya beberapa teguk. "Aku tahu sekarang. Kau pun pasti ingin membalas kematian saudara perempuanmu kan?" "Benar, Datuk Arak. Hidupku tidak akan tenang sebelum minum darah Pendekar Raja Wali Sakti," seru Kamandaka. Sesaat keheningan menyelimuti mereka. Semua tahu apa yang terjadi terhadap saudara perempuan Kamandaka. Memang permasalahannya bersifat pribadi, tapi bagi mereka semua tidak mengenal istilah pribadi. Apalagi keberadaan Pendekar Raja Wali Sakti membuat ruang gerak mereka menjadi sempit. Mereka semua tidak menyangka kalau Kelenting Kuning bisa tewas di tangan Pendekar Raja Wali Sakti. Mereka tahu siapa Kelenting Kuning itu. Dia itu perempuan cantik yang wataknya tidak jauh berbeda dengan adiknya, Kamandaka. Baca serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam episode Iblis Wajah Seribu. Semua orang di rimba persilatan tahu kalau Iblis Wajah Seribu atau Kelenting Kuning memiliki ilmu yang dapat menaklukkan laki-laki. Tidak seorang pun yang sanggup menolak jika Kelenting Kuning menggunakan ilmu itu. Lawan pasti tunduk dan lupa akan dirinya sendiri. Juga ilmunya yang lain, yaitu ilmu yang bisa merubah rupa serta penampilannya sekehendak hatinya. Tapi, mengapa di hadapan Pendekar Raja Wali Sakti ilmu-ilmu itu seperti tidak berarti sama sekali? "Tapi, bukankah dia mati di tangan si Kipas Maut?" kata Iblis Muka Hitam ragu-ragu. "Benar, Iblis Muka Hitam. Kakakku memang mati di ujung pedang si Kipas Maut. Tapi waktu itu Pendekar Raja Wali Sakti ada di sana membantunya. Dan lagi tidak mungkin kakakku dapat dipecundangi oleh si Kipas Maut tanpa campur tangan Pendekar Raja Wali Sakti." Jelas Kamandaka.
Ketiga tokoh golongan hitam itu manggut-manggut seolah membenarkan ucapan Kamandaka yang diucapkan dengan nada geram itu. Kalau dia mati di tangan kita, seluruh dunia persilatan dengan mudah dapat kita kuasai. Seru Dewi Mawar Merah yang sejak tadi diam saja. Hehehe, jangan menghayal macam-macam dulu. Tingkat kepandaian pendekar Raja Wali Sakti sukar diukur. Kita berlima tidak mungkin bisa menandinginya, kecuali Datuk Arak tidak melanjutkan kata-katanya tapi malah tertawa terkekeh-kekeh. Kecuali apa, Datuk Arak? Desak Kamandaka. Kecuali kalau kalian bisa merebut pedang pusakanya, sahut Datuk Arak sambil terkekeh. Semuanya terdiam. Mustahil bagi mereka merampas pedang pusaka Raja Wali Sakti dari tangan Rangga. Mendadak saja pandangan mereka tertuju pada Dewi Mawar Merah. Tentu saja wanita cantik itu kelabakan dipandangi begitu. Dia dapat mengerti arti pandangan mereka semua. Sudah barang tentu mereka mengandalkannya untuk merebut pedang pusaka pendekar Raja Wali Sakti itu. Dewi Mawar Merah menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Jangan kalian paksa aku untuk melakukan itu, seru Dewi Mawar Merah buru-buru. Dewi, titik keberhasilan semua ada di tanganmu, bujuk Kamandaka lembut. Tidak mungkin, Kakang Kamandaka. Siang tadi kau bilang pendekar Raja Wali Sakti sekarang ada di desa Jati Ireng, mustahil aku bisa ke sana. Mereka semua sudah tahu siapa aku, bantah Dewi Mawar Merah. Kau tidak perlu muncul terang-terangan, Dewi, kata Kamandaka lagi. Dia masih muda dan tampan. Kalau dia manusia normal, tentu akan tertarik dengan kecantikanmu. Aku percaya kau punya cara sendiri untuk melakukannya, sekaligus merebut pedang pusakanya. Jangan kau kira semua akan berpangku tangan menunggu Cah Ayu. Hehehe, sambung Datu Arak. Aku sangsi, gumam Dewi Mawar Merah. Kenapa harus sangsi? Kau punya kelebihan yang tidak kami miliki. Iblis muka hitam memberi dorongan. Nini Kelenting Kuning saja tidak mampu memperdayainya, apalagi aku. Kau bukan Kelenting Kuning, kan? Kau punya gaya sendiri yang tidak dipunyai wanita lain. Kau punya daya tarik yang dahsyat. Kalau aku masih muda, aku pun pasti tertarik mengajakmu bercanda di ranjang. Hehehe, lagi-lagi Datuk Arak terkekeh menggoda. Ini bukan waktunya bercanda, Datuk Arak, dengus iblis muka hitam. Ah, kau pun berminat juga kan? Jaga mulutmu, Datuk Arak. Sudah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar, seru Dewi Mawar Merah menengahi. Akan kupikirkan dulu. Bagus, tapi jangan lama-lama, sambut Cakar Racun gembira. Lihat saja besok, malam terus merayap semakin larut. Udara dingin kian menusuk tulang. Sementara mereka yang ada di Bukit Jati Ireng telah mengambil tempat istirahat masing-masing. Sedangkan Dewi Mawar Merah masih duduk sendirian dekat api unggun. Kamandaka sudah sejak tadi masuk ke pondoknya bersama Datuk Arak. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam pondok itu. Dewi Mawar Merah mengarahkan pandangannya pada iblis muka hitam. Dia terbaring melingkar di antara dua buah batu yang di atasnya diberi tumpukan daun lebar dan kering untuk atap. Perlahan-lahan wanita cantik itu bangkit, lalu melangkah mendekati muka hitam. Dia berdiri saja setelah dekat dengan ujung kaki laki-laki yang berwajah kasar dan bengis itu. Mau apa kau kesini? Tanya iblis muka hitam tidak merubah posisi tubuhnya. Aku kira kau sudah tidur, Kakang, sahut Dewi Mawar Merah lembut. Mau membokongku selagi tidur? Ah, rasa curigamu tidak pernah hilang, desis Dewi Mawar Merah tetap berdiri di tempatnya. Itu yang membuatku masih hidup sampai sekarang. Kakang, lembut suara Dewi Mawar Merah. Wanita cantik itu semakin mendekati, dan duduk di samping iblis muka hitam. Tangannya mengusap dada yang terbuka dan berbulu lebat. Iblis muka hitam menggeser tubuhnya sedikit, seperti sengaja memberi tempat bagi Dewi Mawar Merah untuk berbaring di sampingnya. Bagaimanapun juga kata-kata Datuk Arak ada benarnya. Iblis muka hitam memang tertarik pada wanita cantik ini, tapi tidak akan mengatakannya lebih dulu. Dia tahu kalau Dewi Mawar Merah adalah kekasih Kamandaka, tapi dia tidak ingin merusak hubungan mereka. Kecuali, Dewi Mawar Merah sendiri yang menginginkannya.
Aku tahu kau ingin sekali tidur bersamaku, kata Dewi Mawar Merah seraya membaringkan tubuhnya. Aku tidak ingin merebut kekasih orang, sahut iblis muka hitam. Kamandaka sering melakukan itu, dan aku pun harus demikian. Aku dan dia tidak pernah melarang kesenangan masing-masing. Aku bukan Kamandaka, Dewi. Aku iblis muka hitam. Aku tahu kau memang tidak pernah mengganggu wanita. Kecuali terpaksa. Setan kau. Tapi, kau lebih sering terpaksa. Ah, sudahlah. Apa maumu sekarang? Kau tidak senang aku tidur di sini. Bagaimana dengan Kamandaka? Dia sudah pergi. Katanya ingin cari daun muda. Bukankah dia bersama Datuk Arak di dalam pondok tadi? Tapi sekarang Datuk Arak mendengkur sendirian. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Iblis muka hitam tersenyum lebar. Meskipun dia tadi memejamkan mata sedikit, namun sempat melihat sebuah bayangan berkelebat cepat keluar dari dalam pondok kecil itu. Dan rupanya Dewi Mawar Merah melihat juga. Aku percaya padamu, manis, kata iblis muka hitam berusaha melembutkan suaranya. Au! Dewi Mawar Merah memekik tertahan ketika tiba-tiba saja iblis muka hitam menubruk dan memeluknya. Wanita itu menggeliat kegelian karena dengan liarnya iblis muka hitam menciumi seluruh wajah dan lehernya. Wajah yang dipenuhi cambang dan brewok kasar itu membuat Dewi Mawar Merah terkikik kegelian. Ah! Dewi Mawar Merah memekik tertahan. Pekikan manja itu terdengar ketika tangan iblis muka hitam merenggut kasar bajunya. Sementara malam semakin larut, dua manusia itu kini semakin hanyut dalam gelombang gairah yang memabukkan. Tubuh mereka tampak polos tersiram cahaya bulan yang mengintip malu di balik awan tebal menghitam. Tidak ada lagi kata-kata yang terdengar, semua berganti dengan desah dan rintihan tertahan yang membangkitkan gairah kedua manusia itu. Sementara itu, malam yang dingin berselimut kabut membuat para penduduk desa Jati Ireng lebih senang meringkuk di dalam selimut. Suasana begitu sunyi, tidak terlihat seorang pun berada di luar rumah. Tapi, tampak sebuah bayangan berkelebatan sangat cepat dan ringan. Tak terdengar suara sedikit pun setiap kali bayangan itu hinggap di atas rumah. Bayangan itu berhenti setelah mencapai atap salah satu rumah. Tampak wajah tampan terbungkus putih halus bagai wanita, terlihat jelas begitu sang Dewi Malam keluar dari balik awan. Benar, dia adalah Kamandaka atau si Durjana pemetik bunga. Aku yakin inilah kamar Rara Inten, gumam Kamandaka dalam hati. Begitu ringan lompatannya sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Saat menjejak tanah tepat di depan jendela yang tertutup rapat. Dari celah-celah jendela itu membias seberkas cahaya dari dalam. Kamandaka tersenyum selelah mengintip dari lubang-lubang jendela itu. Ah, cantik dan menggairahkan sekali, desahnya pelan. Kamandaka berdiri tegak di depan jendela. Matanya sedikit terpejam, sedangkan tangannya merapat di depan dada. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk, kemudian kedua tangannya bergerak pelan-pelan saling menjauh. Lalu kedua telapak tangan yang terbuka itu dijulurkan ke depan. 3 tindak kakinya melangkah, dan kedua telapak tangan itu menempel erat pada daun jendela. Bangunlah, Rara. Sambut kedatanganku dengan hangat penuh gairah, desis Kamandaka pelan. Setelah berkata demikian, Kamandaka menurunkan tangannya kembali. Dia berdiri tegak sambil menatap lurus ke arah jendela. Bibirnya terus-menerus menyunggingkan senyum. Dan senyum itu semakin melebar ketika daun jendela di depannya terbuka, tampak Rara Inten berdiri di balik jendela dengan bibir menyunggingkan senyum manis. Kau cantik sekali, manis, desah Kamandaka. Rara Inten hanya tersenyum saja, pandangan matanya lurus ke depan dan tampak kosong. Gadis itu bergerak menjauhi jendela yang sudah terbuka lebar. Dengan sekali genjot saja, tubuh Kamanda meluruk masuk ke dalam. Gerakannya ringan dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Cepat sekali, tahu-tahu Kamandaka sudah berada di dalam kamar itu. Kemarilah, manis. Mendekatlah padaku, kata Kamandaka seraya merentangkan tangannya ke depan. Rara Inten melangkah mendekati. Dan begitu tubuh ramping yang hanya terlilit selembar kain dekat dalam jangkauannya, Kamandaka langsung memeluknya erat-erat. Sedikit pun Rara Inten tidak memberontak. Wajahnya kosong tanpa ekspresi.
Meskipun matanya terbuka, tapi pandangannya kosong seperti tanpa kehidupan sama sekali. Rara Inten telah terbius oleh Aji, penghilang jiwa, yang dilepaskan Kamandaka tadi. Gadis itu tidak lagi menyadari siapa dirinya dan apa yang dilakukannya. Seluruh jiwanya sudah dipegang Kamandaka, sehingga si Durjana pemetik bunga itu dengan leluasa sekali menggiring Rara Inten ke atas ranjang. Dengan sesuka hati Kamandaka menciumi seluruh tubuh Rara Inten. Bahkan ketika tangannya melepaskan kain yang melilit tubuh gadis itu, Rara Inten juga tidak melakukan perlawanan. Ah, Kamandaka mendesah panjang. Kedua bola mata pemuda itu berputar-putar merayapi tubuh polos yang tergolek di pembaringan. Tubuh yang ramping indah menggiurkan dengan kulit putih mulus tanpa cacat sedikit pun. Tangan Kamandaka mulai merayapi tubuh Rara Inten yang tanpa penutup lagi. Saat Kamandaka sudah naik ke atas ranjang, mendadak. Brak, Kamandaka kaget bukan main. Bangsat, binatang. Kamandaka langsung melompat turun dari atas ranjang. Sementara itu Rara Inten tetap tergolek tanpa peduli dengan tubuhnya. Pintu kamar itu jebol berantakan. Dan di ambang pintu itu telah berdiri seorang pemuda tampan berbaju rompi putih dengan gagang pedang berbentuk kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Kurang ajar, aku balas kelancanganmu, pendekar Raja Wali Sakti. Geram Kamandaka mengenali pemuda yang berdiri dengan wajah merah padam di ambang pintu. Setelah berkata demikian, Kamandaka cepat melompat keluar melalui jendela yang masih terbuka lebar. Hei! Tanpa membuang-buang waktu lagi, Rangga langsung melesat mengejar dengan menerobos jendela. Bersamaan dengan itu Ki Masahar menerobos masuk bersama istrinya. Nyi Masahar buru-buru menutupi tubuh putrinya dengan kain. Rara Inten sudah kembali tertidur dengan lelap, sepertinya tidak pernah mengalami apa-apa malam ini. Ki Masahar langsung menuju ke jendela tanpa melihat putrinya yang sudah ditunggui ibunya. Sebentar diamati keadaan di luar. Tidak tampak apa-apa, hanya kegelapan saja yang dilihatnya saat tangannya hendak menutup jendela, mendadak Rangga muncul depannya. Oh, Ki Masahar terperanjat. Laki-laki tua itu langsung mundur, dan Rangga melompat masuk. Pendekar Raja Wali Sakti itu segera menutup jendela setelah berada di dalam kamar. Matanya sempat melirik Rara Inten yang sudah tertidur lelap. Tubuhnya sudah terbungkus kain kembali. Hanya bagian pundak dan sebagian dada saja yang masih terbuka. Rangga segera mengalihkan perhatiannya pada Ki Masahar yang berdiri saja di samping tempat tidur putrinya. Sedangkan Nyi Masahar duduk di tepi pembaringan. Bagaimana keadaan putrimu Ki? Tanya Rangga. Syukurlah, belum terjadi apa-apa, jawab Ki Masahar. Sayang, aku tidak bisa mengejar. Cepat sekali dia menghilang, keluh Rangga. Aku tahu siapa dia, kata Ki Masahar. Oh, Rangga kaget juga. Dia si Durjana pemetik bunga. Akibat ulahnya Sari bunuh diri. Rupanya dia juga ingin menghancurkan putriku. Ada nada kejengkelan pada suara Ki Masahar. Tanpa diminta Ki Masahar menceritakan keadaan desa Jati Ireng ini sejak Sari ditemukan mati gantung diri di kamarnya. Semua itu karena ulah si Durjana pemetik bunga yang menodai Sari dan mencampakkannya begitu saja. Rangga mendengarkan tanpa banyak tanya. Bahkan sambil mendengarkan Ki Masahar bercerita, diperiksanya keadaan Rara Inten. Untunglah Aji penghilang sukma tidak begitu berbahaya. Ajian ini hanya bertahan beberapa saat saja pada tubuh korbannya. Tapi Rangga memberikan aliran hawa murni juga untuk mencegah dampak lain yang tidak diinginkan. Sudah berapa gadis yang menjadi korbannya? Tanya Rangga setelah Ki Masahar selesai bercerita. Sampai saat ini baru Sari. Untunglah Aden cepat datang, sehingga Rara Inten terlepas dari korban kedua si Durjana pemetik bunga. Rangga bergumam tidak jelas. Oh, ya, siapa Aden ini sebenarnya? Tanya Ki Masahar baru menyadari. Aku Rangga. Aku hanya seorang pengembara yang hanya singgah sebentar. Kebetulan tadi aku melihat seseorang masuk melalui jendela kamar ini. Maaf kalau terpaksa mengganggu tidur Aki dan Nyai, kata Rangga memperkenalkan diri dengan sopan. Ah, justru kami yang harus berterima kasih, dan celetuk Nyi Masahar yang sejak tadi diam saja mendengarkan.
Sudah selayaknya sesama manusia saling tolong-menolong, Rangga mendesah. Setelah berbasa-basi sebentar, Rangga berpamitan. Sebenarnya Ki Masahar ingin agar Rangga menginap saja malam ini, tapi dengan halus pendek Raja Wali Sakti itu menolaknya. Ki Masahar tidak bisa menahan lagi. Dilepasnya kepergian pendekar Raja Wali Sakti itu sampai di depan pintu. Bersambung ke Durjana Pemetik Bunga bagian 05. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.